Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin wa ba'du. Alhamdulillahil alamin. Kula seneng nggih saged. Kula ya seneng Mas. Karena salat di Ramadan iki. Saged melihat wajah-wajah calon penghuni surga niki. Semoga kecintaan ini tumbuhkan Allah Ta'ala, yang semoga menimbulkan rasa cinta di hati-hati kita, menguatkan persaudaraan kita, dan semoga ini menjadi persaudaraan hingga jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan kali ini, kesempatan ini, kalau pertama-tama kalau ingatkan, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita dengan nikmat keimanan, nikmat yang sangat besar, nikmat yang hanya Allah Ta'ala panyakan, Allah Ta'ala kasihkan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Mungkin kita kalau dengan saya buatan kosong deh, iman itu nikmat apa tuh Mas? Kok buatan kosong? Nek angsal sembako kan nggih, krasa to nggih. Enan betene. Ketok. Nek iman iki napa to Mas? Maka marilah kita niku diresapi. Ketika kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita menjalankan perintah Allah dengan suka hati, bagaimana tuh menumbuhkan iman itu? Contoh gini mawon. Ketika kita punya bos, kita bekerja pada suatu instansi, kita niku bawahan to nggih. Dadi SPG depo pomeni. Pas kerja niku apik kerjane, terus angsal bonusan, angsal gaji tambahan. Lah menumbuhkan rasa cinta kita kepada bos kita tadi. Menumbuhkan wah bosku ki apian kan ya. Lah sakniki kula lan panjenengan sami coba dipikir-pikir semenjak bangun tidur tadi pagi sampai sekarang ini nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat nafas. Mungkin sekarang buatan kerasa lagi pas gampang nafas no biasa mawon. Nah pas corona niku kok kan angel lagi. Sak oksigen mawon pinten? Coba bendina kan sak oksigen kan nggih. Wah, tekan to. Tanya itu. Maka marilah apalagi nikmat iman yang dengannya nanti kita bisa mendapatkan rahmat Allah Ta'ala yang salah satunya berupa surganya yang nikmatnya itu kekal abadi, tidak ada henti. Ibaratnya keluar panjenengan sami niku nate pijet mboten? Kesel pijet kan nggih penak to nggih. Nah niki enten dintine ngeten. Ngantek kesel hilang. Nah, kenikmatnya di surga itu lebih. Di dalam hadis niku nek kula lan panjenengan sami kan ten dunya niki dahar maam niku kan nikmatnya mong sejengkal lagi. Mong saking mulut dikunyah ditelan pun hilang. Tapi kalau kita di surga mengke niku nikmate saking mulut sampai ke ujung-ujung jari niku ngrasake nikmat. Bagaimana itu? Wallahu ta'ala alam. Tapi kita harus beriman kepadanya dan insyaallah kita kelak akan mendapatkannya di surganya Allah Ta'ala. Yang kedua, marilah kita nikmati, kita itu bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita untuk mengikuti majelis taklim. Majelis taklim yang Allah mengatakan man kharaja li talabil ilmi, sapa sapane sing medal tinggi golek ilmu li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, maka dia itu di jalan Allah Ta'ala hatta yaji, sampai dia itu kembali. Jadi kalau panjenengan sami ketika mendatangi suatu majelis ilmu, kita itu sedang di jalan Allah Ta'ala. Ibarat Palestina to nggih. Di bom niku ketika dia menegakkan agama Allah Ta'ala dengan napa niku perang Israel, dia itu fisabilillah. Lah, kalau panjenengan sami kan ngaji ngeten iki linggo kali ngantuk-ngantuk apa kali liye-liye kan nggih penak to nggih. Niku fisabilillah nggih Pak.
fisabilillah niku. Nah, nek pas Allah berkehendak ternyata kula lan panjenengan sami tindak, kula lagi nyampe kan nandang blek tindak to. Nah, niku fawa fisabilillah, dihitungi syahid fisabilillah. Napa kok boten penak? Dibahasnya mereka harus bercucuran darah, kudu berusaha kuat untuk mendapatkan pahala syahid. Sedangkan kita mau medal ke masjid udah sithik to nggih. Niku dapat pahala fisabilillah. Maka marilah kita syukuri nikmat ini dan nikmat yang mengatakan bahwasanya ahli ilmi itu akan dimintakan ampun kepadanya oleh semua makhluk di langit dan di bumi. Sampai ikan-ikan di dalam palung-palung terdalam di dunia ini akan memintakan ampun kepada para ahli ilmu. Maka marilah kita itu memompa semangat kita. Walaupun udan gedek, cek teko ngaji. Walaupun udan gedek, cek mancal wit neng masjid. Nggih, monggo kula ajak di kula lan panjenengan sami untuk meningkatkan semangat menuntut ilmu untuk Allah Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kula ingin menyampaikan tentang ketakwaan. Dalam surat Al-Hujurat Allah berkalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Pun natikum nggih, pun katakum inna akramakum, sesungguhnya akramakum paling mulianya kalian indallahi di sisi Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Nek Ustaz kula niku menerangkan indah itu kan banyak diartikan sisi. Tapi pun sisi niku mosok jajaran kata Allah Ta'ala kan nggih mboten. Tapi lebih tepatnya diartikan di hadapan Allah Ta'ala. Indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Jadi mboten sah kula panjenengan sami pengen dadi presiden, kan ajeng elek. Mboten sah pengen dadi presiden nek meh dadi wong mulia. Mboten sah dadi wong sugih nek pengen dadi wong mulia. Cukup ngaji bertakwa, mengamalkan perintah Allah Ta'ala, kula lan panjenengan sami mulia di mata Allah Ta'ala. Lah, kapan niku napa to? Nek ulama mengatakan at-taqwa imtisalu awamihi wa nabi an jami'i nawahihi. Imtisal, menjalankan awamihi, perintah-perintah Allah Ta'ala, wa nabi, dan menjauhi an jami'i nawahihi, dari segala sesuatu yang dilarangnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ketika kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, ketika kalian itu krungu, nek pun sampun kita itu krungu sholat Jumat, ada sholat Jumat, maka bersegeralah untuk mendatanginya. Maka kita itu datang ke masjid sholat, qumu lillahi qanitin. Bangkitlah kepada Allah untuk suatu dengan qanitin, takwa, dengan tunduk patuh. Ketika kita diperintah dengan ketakwaan, kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk qiyam. Al-qiyam itu berdiri. Sholat itu utama dengan berdiri. Nek mboten saged berdiri, dikei ruksa, dikei kelonggaran duduk. Mboten saged duduk dengan berbaring, dengan isyarat mata. Niku mastata'tum, menjalankan perintah Allah niku bisa kita. Nek mboten saged berdiri nggih, mboten napa linggo, mboten saged linggo nggih, mboten napa baik. Itulah kemuliaan Allah Ta'ala. Kita dituntut untuk menjalankan perintahnya, tapi semampu kita. Mboten kudu ngene mboten, tapi semampu kita. Tapi bagaimana toh kadar semampu kita itu niku pripun? Bagaimana makna semampu kita? Ulama menjelaskan. Murid takut, ya Syekh, bagaimanakah makna mastata'tum, semampu kalian itu bagaimana Syekh? Syekh niki walaupun beliau niki nyontoke, delok diajak muridnya tadi ke lapangan. Gurunya niki bunyi lapangan, mlayu. Nganti gledak pingsan, tangi layune. Gledak pingsan, tangi layune. Terus wis kesel gini, Mas Tatok nih, kamu berusaha sekuatmu sampai jatuh bangun. Kamu tetap berusaha sampai kamu udah gak kuat lagi, serahkan kepada Allah Ta'ala. Mas Tatok ngeten, mboten peh udan terus wah iki berarti mboten saneng masjid. Titik-titik, wah mboten sah sedekah, mboten ngeten niku. Mas Tatok niku nggih
Kaya sing jelaske Syekh mau. Kita berusaha semampu kita sampai kita itu jatuh bangun, sampai pol usaha kita, maka kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ngeten niku. Lah ngopo to kok gunane napa to kok dadak takwa, dadak cedak kali Allah Ta'ala, dadak mulia di hadapan Allah Ta'ala. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kita tuh merenungi sesungguhnya Allah itu memiliki 7 langit dan 7 bumi. Langit itu berlapis-lapis to nggih, bumi nggih berlapis-lapis. Niku milik Allah semua. Ibaratnya kula lan panjenengan sami nameti nggih. Kula niku satu individu, satu personal. Terus omah kula lan panjenengan sami piyambak. Terus desa Sabang niki. Terus napa? Kecamatan Belanggu. Terus Baniku Klaten, Baniku Jawa Tengah. Baniku Indonesia, Baniku dunia. Lah kita itu tuh nopo? Mong pinten? 0,01. Nah, dibandingkan kekuasaan Allah Ta'ala, dibandingkan bumi ini seisinya, ditambah langit dan dalamnya tanah 7 lapisan, kita tuh apa? Nah, makanya kita tuh harus mencari doa Allah Ta'ala, kita tuh mencari muka Allah Ta'ala, kan ya? Sehingga Allah itu sangat kuasa. Ketika dia ingin sesuatu, idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah ingin sesuatu, maka Allah tinggal ngomong kun itu jadilah, maka dia jadi. Nek kula lama dengan saya ibu-ibu masak roti kan dadak ngublek-ngublek. Napa tepung, dadak nambahin do. Nek Allah boten pamane pengen lho. Kayak pun ngene mendados. Kan ya. Niku kekuasaan Allah Ta'ala. Maka marilah kita itu terus mencari ridhonya. Dan apa tuh manfaat takwa itu? Manfaat takwa ada beberapa. Saya sebutkan beberapa nih. Dalam surat At-Tolak Allah menyebutkan "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuatkan baginya itu jalan keluar. Jalan dari masalah-masalah dia itu akan dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan dia rezeki min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan pada perkaranya itu mudah. Niku nggih. Pertama tadi, Allah akan memberikan jalan keluar pada setiap masalah kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kita diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, Allah akan memberikan kemudahan di setiap perkara kita. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa niku nek kalau boleh jujur niku kula fan banget Nabi Musa. Kebetulan kula Nabi Musa niku punya kesamaan kan. Nah, dalam bahasan Al-Qur'an niku Nabi Musa niku wala yakad yubin. Nek ngomong niku mboten patek jelas. Ya kan punya kesamaan kali kula. Jadi kula tuh Nabi Musa mawon saged kok, Musa kula mboten saged. Jadi kula fan banget kali Nabi Musa niku. Dan Nabi Musa niku nopo? Dikatakan dalam Al-Qur'an, dia itu qawiyun aminun, orang lelaki yang kuat dan terpercaya. Maka Tuhan itu nggih, obsesi to nggih. Wah, berarti Nabi Musa iki kuncine kok dadi kaya Nabi Musa sing Allah Ta'ala memerintahkan, walaupun beliau itu cedak, beliau itu pelu, tapi diperintahkan berdakwah kepada kaum yang paling durhaka, kaum sing paling ngeyelan, kaum sing paling angel, Bani Israil. Nah kok dan disuruh untuk berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu wong sombong sing paling sombong. Kenapa dia bisa dikatakan sombong? Allah Ta'ala memberikan dia ujian berupa kesehatan tanpa batas. Jadi Fir'aun itu mboten nate, pusing itu mboten nate, mumet panas pilek mboten nate. Mboten nate nang puskesmas mboten nate. Nah niku maka dia itu merasa bahwa aku tahu lorok badan begitu Tuhan. Maka dalam satu nasihat Allah Ta'ala menukil perkataan Fir'aun ana rabbukumul a'la. Dia itu Fir'aun saking sombongi ngomong kepada ajudane, kepada prajurit, aku gitu. Apa itu? Pemeliharamu, Tuhanmu yang paling tinggi. Karena cobaan tadi. Jadi kita bisa mengambil ibrah. Mboten mesti kemewahan, kelebihan itu sebuah nikmat mboten mesti. Mungkin juga cobaan. Kula lan panjenengan sami gadah duit kathah,
mesti niku mboten mesti mau nikmat toh, mesti ada cobaan yang akan menghasilkan pertanyaan besok di hari kiamat. Mboten mesti kula dengan sami ganteng, terus ayu, bagus, semuanya nikmat niku. Biasanya pangkat sing dhuwur dan sebagainya, mboten mesti itu nikmat, tapi bisa jadi itu cobaan. Apakah kita bersyukur dengan nikmat itu atau tidak? Kan ngeten niku. Terus kembali lagi Nabi Musa nih. Nabi Musa niku ketika dia berdakwah kepada Fir'aun, terus dapat mengalahkan Fir'aun dalam kisahnya tuh nih. Pun nanti loh, biar pas TPA kan begitu kata tuh nih. Kan menapal. Pas dikejar Fir'aun, lah pas tekan napa jenenge? Laut tuh nih. Pas tekan laut bingung. Di depannya laut, di belakangnya Fir'aun, sak kota. Ibaratnya cah pinten nggih? Sak masjid iki digodhog sak negara ngeten. Sak kota Dagu digodhog ngeten nggih. Lah panik dong. Panik pas kacau. Ketika ini kacau. Nah, terus dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memintakan fadrib biasoka bahai. Tutukno kayumu ning laut. Nek di logika, napa iso ngono? Terus ngopo? Ngeten lagi. Tapi karena ketakwanya ini perintah Allah, maka fanfalaqo fakana kullu fiqin katodil adim. Fanfalaqo, maka laut itu membelah dan setiap bagian itu menjadi bagian yang besar. Jadi ibaratnya laut itu kan jero to nggih. Dan niku sak jero-jero niku kebelah, enten jalan untuk Nabi Musa dan pengikutnya. Nabi Musa lewat, kali pengikutnya Fir'aun delok isik wah kok iki iso lewat yo. Sik, didelok sik tekan pojok nek selamat berarti adi iso lewat. Fir'aun ngono. Ketika sudah sampai pojok, sudah lewat dari laut itu, maka Fir'aun berarti iso dilewati. Fir'aun nyemplung kali tentarane lan kandang kembali ke atas perintah Allah Ta'ala. Kan ngeten. Itu karena ketakwaan Nabi Musa. Ketakwaan Nabi Musa mengundang rahmat Allah Ta'ala, mengundang keajaiban yang sampai saat ini bisa kita kenal dan bisa kita ambil ibrah darinya. Contoh Nabi lain, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah? Ternyata kalau kita telisik lebih lanjut, Nabi Ibrahim itu adalah selalu menjalankan perintah yang Allah lakukan. Ketika disuruh meninggalkan istrinya yang cantik, yang baru dinikahinya dan memiliki anak bayi yang baru lahir, kan terus abang-abangnya tadi disuruh meletakkan di wadin ghairi zari'in inda baitikal muharram. Nah, dalam surat Ibrahim itu dikatakan seperti itu. Wadin, lembah di ghairi zari'in, tidak memiliki tanaman sama sekali. Satu lembah kosong, plong, buatan enten tanaman, buatan enten uang. Inda baitikal muharram, di tanahnya Allah yang diharamkan, yaitu di Mekah, yang akan kita kenal dengan Ka'bah tadi. Di Mekah itu dikon ninggalke garwanipun kalih anake sing tesih bae lahiran ndek wingi. Kon ninggalke ngeten niku mau dikasihkan kowe mau kalih banyu. Di perintah Allah ngeten niku nggih taat. Manusia ini enten Nabi Ibrahim dia jane mboten tega. Ketika dia pergi meninggalkan wis yo peneng kene mbek anakmu tak tinggal sih. Ketika beliau berbalik, beliau nggih nangis, beliau nggih meratap. Cintanya seorang ayah dan seorang suami kan nggih ngeten to nggih, manusiawi, ada manusiawi. Tapi ketaatan Allah mengalahkan itu semua. Ketika berjalan, istrinya Siti Hajar bertanya, "Kowe tega Mas ninggalke aku ning kene?" Bahasa kita kan ya. Tega ninggalke aku ning kene Mas. Nabi beliau enggak kuat, untuk menjawab itu enggak kuat. Beliau masih lanjut. Sampai 3 kali Siti Hajar bertanya seperti itu. Dan kali ketiga Siti Hajar bertanya, "Apa niki dawuhe Gusti to, Mas?" Maka tanpa melihat Nabi Ibrahim, amal Rabbi, iki perintah Allah Ta'ala. Ya wis, Mas, nek iki dawuhe Allah Ta'ala, aku pasrah, aku tawakal. Masih Allah enggak bakal nyanyi awak dhewe, mboten bakal ngalahke awak dhewe. Siti Hajar pun juga sebagai istri niku menerima sebuah goncangan to nggih dalam sebuah keluarga ketika suami harus meninggalkan istri dan anaknya di lahan yang tidak pernah tersentuh manusia untuk berdakwah. Bagaimana ibu-ibu nih? Pada dulu ditinggal bangun rumah sakit di Palestina. Niku enten cerita kan enten organisasi Mercy Medical Emergency Rescue Committee, organisasi untuk menolong korban bencana alam. Ketika itu ketuanya Jozizal
Al-Malayyaham ingin membangun rumah sakit di Gaza Palestina. Dalam keadaan perang itu bangun rumah sakit. Jadi pas bangun itu enten rodal, enten anu enten. Terus ada sebuah keluarga kecil, nggih, tesih anak siji lah. Niku bapake dikek tawaran gelem mboten kerja fisabilillah, gajine pas-pasan. Gajine kok nek Allah Taala nek Palestina. Gitu nih. Bangun. Ketika dia berangkat itu istrinya hamil muda. Berangkat ke Palestina kan kita tahu toh, masuk Palestina itu mboten gampang. Ketika di perbatasan Rafah, Mesir niku mungkin ada kalanya bisa masuk, ada kalanya mboten. Kan gitu. Nah, itu lama terus bisa masuk, mboten saged metu. Mboten mantuk ngantek anake lahiran. Setelah pulang lagi 3 bulan dipanggil lagi. Ayo kejone lanjut bangun kan gitu. Istrinya ngomong ngeten niki, istrinya niki. Kanjeng, napa jenenge keluarga muda lho niki. Mas, mbok njaluk tambahan biaya, Mas. Neng ini tuh cukup no, Mas. Istrinya ngomong ngeten niki. Terus suaminya ngomong, "Dik, mbok iki sing syukur. Lah opo mbiyen sahabat iki jihad ya dibayari to, Dik. Jihad apa ya upah to, Dik. Mereka tuh ikhlas Allah Taala to, Dik. Wis percaya ning Gusti Allah Taala. Allah mboten nate, mboten bakal melaleke awak dhewe." Terus suaminya berangkat, terus istrinya diam, istrinya berpikir, ya wis Mas, aku itu, kowe makan yang Palestina nih, aku bakal nompo kowe meh Bali atau tidak, aku bakal nompo. Nek buatan Bali, itu ketetapan Allah Taala, nek Bali cacat, aku bakal menerimamu apa adanya. Wah, kan gitu. Saya cuma takut satu, dia istrinya bilang gitu, saya nggak takut suami saya mati, saya nggak takut suami saya cacat. Yang saya takutkan suami saya nikah lagi di Gaza. Dia gitu. Terus suaminya berangkat, istrinya ini ternyata ibu ini meninggal. Lah ibu ini pas meninggal, ternyata dia nggak tahu tuh ibu ini gagal asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini kan dijadikan kontok, nek bayi meninggal itu menjadi modal untuk sang istri tadi. Nggih enten musibah tapi nggih enten penake kan ngeten. Niku nggih Allah jenenge Allah Taala. Aja digawe kelolaan panjenengan sami nggih mboten nyandak kan. Mboten nyandak, mboten saged nggih cerita kita niku. Niku salah satu kisah yang terjadi di zaman ini. Kan ngeten. Kembali ke Nabi Ibrahim tadi. Ketika disuruh ngeten niku nggih manut. Dan apa yang terjadi kita tahu, terciptalah Zam-Zam yang sebuah sumber mata air yang barokah. Coba mboten tentang apa-apa niku nggih. Barokah, menyehatkan dan bisa mengalir sampai sekarang. Padahal berjejaan bayi mawon mau jejak bayi sakit muncul mata air yang buatan kuasa Allah Taala nggih. Pripun kan buatan lagi lagi. Kan ya. Terus Mekah jadi sebuah kota yang Allah muliakan, sebuah peradaban yang maju di zaman Rasulullah bisa menjadikan kota itu sebagai trendmark, sebagai apa nggih kiblatnya dunia ini ngeten iki. Kayak misalnya kalau New York gitu kan, orang juga itu maju itu ya kayak New York. Nek zaman dulu, zamannya Rasulullah, maju itu kayak Mekah, kayak Madinah, kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Ini ada barokah di balik setiap ketaatan yang Allah berikan kepada kita. Pun, kalau dengan sami nglurusake niat, sing takwa, sing diperbaiki niate ngeten iki. Mesti di setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita itu ada hikmahnya. Bagaimana mencari itu? Terkadang kita sadari, terkadang tidak kita sadari. Kan itu. Tapi percaya Bapak Ibu, kalau Mas dan kami harus percaya di setiap apa yang Allah kehendaki mesti ada hikmahnya. Ketika saya nulis lagi, kebetulan saya niku mondokan nggih pun kan 10 tahun. Terus nggih enten mboten kasane ketika nyandet penulisan mboten diwaca-waca kalih guru pembimbing kula sibuk, kula nggih ngomongi sabar Mas. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Nggih, niku nggih agak mendalam kepada kula nggih. Oh nggih sadar. Kula manut kula nggih ngene. Ya enggak saged nonton lah walaupun nanti ambruk tapi ketika diingatkan seperti itu, ingat dengan nasihat beliau saya bisa tegak kembali. Nah ini pun Nabi Mas, nek Nabi kan nggih mboten napa niku jenenge. Mboten selevel. Lah kula panjenengan lah kita kan nggih mong manusia akhir zaman to nggih. Lah napa saged Mas? Nggih pun
kalau datangkan misal lain dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat niku nggih wong biasa. Koyo benten niku mereka menyaksikan Nabi, hidup dengan Nabi dan menyaksikan mujizat-mujizat Nabi. Eta niku. Sahabat bernama Abdul A'la Al-Hadrami. Ketika niku dia menjadi pimpinan Futuh Islam karena Geomawi. Ketika Futuh Islam, kenapa saya selingi? Kenapa kok Islam ketika melakukan ekspansi, melakukan perluasan wilayah ataupun dakwah itu dikatakan futuh? Dikatakan futuh itu pembebasan, bukan penjajahan tapi pembebasan. Jihad adalah jalan untuk pembebasan, bukan penjajahan. Kenapa pembebasan? Karena satu, dengan dakwah Islam itu mengeluarkan manusia dari ibadah kepada makhluk kepada ibadah Khalik. Ketika ibadah itu menyembah makhluk, maka kita keluarkan kepada suatu yang mulia, yaitu menyembah Allah Ta'ala. Yang kedua, dari membebaskan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Dari sempitnya nikmat dunia yang baik pun teh menuju nikmatnya akhirat yang kekal abadi selamanya. Kan itu. Yang ketiga, dari napa niku jenenge? Dari kebatilan agama-agama kepada keadilan Islam. Jadi Islam niku adil, Islam niku ramah, Islam niku napa jenenge? Kasih sayang. Niku makna dari futuh. Makanya kalau kita bahasakan itu mboten napa penjajahan tapi pembebasan. Futuhul Islam. Kan ya tenan kita niku futuhul Islam. Abdul Al-Hadrami ingin membuka kota Romawi dengan dakwah Islam. Ketika itu kan nyebrang laut nggih. Nah, ketika itu kapalnya itu diobong kami musuh pas nembe sae, musuh datang diobong. Terus bingung. Nah, piye komandan? Kita nggak bisa maju no, kita harus mundur. Tidak. Aku bertakwa kepada Allah. Kita di sini untuk menjalankan perintah Allah, membebaskan manusia kepada keadilan Islam. Maka kita harus maju. Dan biinilah dengan ketakwaan dia memotivasi semua pasukannya bahwa niat mereka harus ikhlas untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Maka dia itu berjalan di atas laut sebagaimana berjalan di atas batu. Jadi kuda ini saged mlaku ning atas air dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Hingga dikatakan dalam riwayat itu napa pas kuda ini mencal ngeten niku metu pecikan api, padahal niku banyu laut. Itu adalah napa nggih karamah nggih, saged diomongi karamah atau mujizat yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa. Kalau di zaman kita mawon, kita melihat jihad di Afghanistan atau jihad di Palestina. Kalau kita tahu banyak kejadian yang tidak di bawah nalar kita lagi. Nah, Ustaz sahabat itu, Husain Gaza, niku mengatakan kalau bicara tentang Gaza jangan bicara tentang logika, tapi kita harus takwa kepada Allah Ta'ala. Kan ngeten. Di saat Gaza diblokade tanpa air, tanpa mboten banyu, mboten enten listrik, mboten enten pakanan. Kok tiba-tiba Allah Ta'ala menurunkan hujan. Ketika manusia berusaha untuk menghentikan suplai air yang dia bisa, maka Allah menurunkan hujan untuk memberikan air kepada masyarakat Gaza. Kan manusia mboten mangan, mboten dahar kan nggih, tesih saged to nggih. Tapi nek manusia mboten minum niku kan mongko 3 hari. Kan ngeten dalam bacaan yang kula baca ngeten niku. Nah, itu foto enten contoh saka Nabi, enten contoh saka sahabat, sampai zaman kita nggih enten contohe bahwa jajalan itu pasti. Setiap yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mempermudah jalannya. Maka Allah akan, yang pertama tadi kan, Allah bakal membuatkan kepadanya jalan keluar. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari air yang dia tidak ketahui, yang dia tidak sangka-sangka. Yang ketiga, Allah akan mempermudah semua urusannya. Kan itu niku. Nah, terus bagaimana toh cara dadi wong bertakwa niku? Kok ketoke penak banget Mas dadi wong bertakwa. Oh nggih, wong takwa niku nggih penak. Tapi menuju itu juga ada rintangan dan cobaan yang harus kita panjenengan hadapi. Apa pertama? Pertama niku dalam kitab tasawuf, kitab tasawuf niku dikatakan tobat. Tobat itu dalam bahasanya kembali dari dosa-dosa yang telah kita perbuat kepada Allah Ta'ala.
Tabaya tubuh itu kembali. Nek Ustadz Kiai Haji Ahmad Mustafa Busin itu mengatakan gini, tobat itu ibaratnya kita lahan kita. Kalau panjenengan sami pengen bangun kos-kosan neng sawah ini, kan dia itu pembebasan lahan lagi. Pembebasan lahan, kalau lagi sakit dibangun bangunan di atasnya. Lah, tobat itu pembebasan lahan nih. Kalau lahan panjenengan sami gadah lahan ini, itu yang dinamakan tobat. Ini yang dinamakan tobat. Baru setelah kita memiliki lahannya, kita bisa membangun bangunan di atasnya. Kita bisa menggapai ketakwaan ridho Allah Ta'ala. Kan itu. Tobat niku, ulama mengatakan syarat tobat ada 3. Ketika kita ingin kembali kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala selalu membukakan jalan kepadanya dengan 3 syarat. 1, menyesal. Perasaan menyesal ini penting. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus menyesal. Wih, aku ternyata salah kok. Hari ternyata ke maksiat tuh. Kita tuh menyesal perbuatan kita. Kedua, berazam untuk tidak mengulangi. Azam itu napa jenenge? Keinginan yang sangat berat, keinginan yang sangat tinggi untuk tidak mengulangi lagi, dan ketiga, tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Gampang lagi. Penting berazam, menyesal, terus mboten mengulangi malih. Itu kalau dosa kita kepada Allah Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya mboten poso, kan kula Allah Ta'ala. Apa niku hamba kepada Allah Ta'ala. Kalau masalah dosanya niki kali hamba, kali antara hamba. Kula ndolimi bapak-bapak, napa kula ndolimi, kula ngaji terus kok ternyata menyakiti hatinya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, itu ditambah 1 syarat, yaitu minta maaf atau minta ridho kepada orang yang ndolimi. Syarat tobat niku ngeten niku. Tenang Bapak Ibu. Walaupun dosa kula malah panjenengan sami niku sampai memenuhi langit-langit bagaikan buih di lautan, selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah selalu membukakan pintu tobat kepada kita. Masih ingat dong ya, kisah tentang pembunuh 99 nyawa yang karena niatnya untuk bertobat, Allah mengampuni tobatnya walaupun belum melakukan suatu amal baik sama sekali. Allah menerima tobatnya. Maka malah kita jangan sungkan-sungkan untuk tobat. Ngelar sajadah jam 3 pagi. Ya Allah, kalau ngapunten ya Allah, kalau ngapuroni, kalau pun ngelakukan salah di dunia ya Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah niku rahim Bapak Ibu. Allah niku Maha Penyayang. Allah niku Maha Penyantun. Allah niku Maha belas kasih kepada hamba-hambanya. Yang kedua, setelah kita bertobat, kita harus memperbanyak amal soleh. Jenengi wong ajeng entuk kasih sayang seorang atasannya lagi. Ketika pegawai ingin mendapatkan kasih sayang atasannya kan dengan apa itu? Kejadian itu di APK, di full K semampu dia. Nah, maka marilah kita tuh banyak amalan yang Allah perintahkan. Sholat, ling wajib mawon lah. Sholat, puasa, zakat, kan gitu. Nek salat haji. Kita berbanyak amalan untuk Allah Ta'ala. Tapi ada syaratnya. Amal niku saged ditampa niku enten syaratnya. Apa syaratnya? Niku ikhlas kali sesuai apa yang Nabi ajarkan. Ikhlas kali sesuai aturan. Ikhlas dengan memunikan aku ki sholat digo Allah Ta'ala mawon, mboten digo liyane. Iku ikhlas. Muni. Kedua dengan ittiba kepada atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajari sholat ngene iki, macane ngene iki, nek rukuk ngene iki. Itu saat untuk melakukan amal soleh. Nah, niku ibaratnya ngeten niku. Kula panjenengan sami munggah mboten kula panjenengan sami melu lomba, tapi mboten daftar. Walaupun menang, walaupun dapat juara pertama kan mboten itu aslinya lagi. Niku ibaratnya ittiba kepada sunnah atau mengikuti sunnah dan ikhlas tadi. Itu niku. Ya, ketika kita sudah memperbanyak amal, maka kita terus istiqomah menjaga amal itu sampai akhir hayat kita nanti. Istiqomah memang berat Bapak Ibu, tapi kita motivasi diri kita. Tapi istiqomah memang berat. Tapi napa niku? Bahasanya adalah surga Allah Ta'ala. Surga yang nikmatnya kekal abadi selamanya. Yang ketiga, setelah kita istiqomah, yaitu tawadu. Kita niku
Mboten wah aku sholat, aku saiki dadi wong masjidan. Aku saiki nek anu muga wis. Aku saiki wis akeh ibadahi, aku saiki mboten. Ketika kita sudah melakukan semua amalan itu, kita tawadu. Kita tuh berharap, ya Allah, terimalah amalan kula ya Allah. Kula niku wong hambamu yang banyak salah ya Allah. Tanpa rahmatmu, kula niku mboten kuat. Nek Abu Nawas niku kan enten si'e to nggih. Nek si'e Abu Nawas napa nek jenenge? Sajak ya Abu Nawas niku Ilahi lastulil fidausi ahla. Elek tadi. Apa nun? Ilahi, Tuhanku, lastu, bukanlah aku lil fidausi ahla. Bukan aku ini penghuni surga Firdaus ya Allah. Aku ki sadar, nek kula niku mboten pantes lebet surga Firdaus. Wala aku alana jadi. Wala aku alana jahimi. Ini. Wala aku dan saya itu tidak kuat ya Allah, tapi saya itu tidak kuat dengan sisa neraka jahim. Aku sadar ya Allah, kula niku lemah. Kula niku mboten pantes mlebu surga. Tapi ngapunten ya Allah, kula niku nggih mboten kuat mlebu neraka. Maka fahamni ya Rabbi waghfirli. Maka berilah kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sayangilah aku ya Allah dengan belas kasihmu ya Allah. Kan ngeten niku. Nek itu ya Fi, napa pengakuannya Abu Nawas niku ngeten niku. Kalau ulama itu ada yang mengatakan gini, ketika kita ingin bertawadu, kita tuh ada caranya. Kita niku biar tawadu, ketika kita melihat orang lain, orang yang lebih besar daripada kita, lebih tua dari kita tuh melihat, oh, aku nggak boleh sombong di hadapannya. Kenapa? Karena dia telah mendahului aku dalam Islam. Dia telah masuk Islam sebelumku, kan lebih tua tadi, mesti lebih Islamnya lebih duluan. Kalau kita melihat yang lebih muda, maka kita mengatakan aku tidak boleh mencelanya, aku tidak boleh mendoliminya, karena aku telah mendahulunya dalam dosa. Caranya tawadu menurut sebagian ulama. Nah, buatan kalian itu jenenge Ibnu Hibban Al-Busti, gitu nih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Karena saya lebih belajar tadi, kata-kata salah, dan saya meminta semoga kita saling menjadi saksi besok dari kiamat, saling menjadi saksi satu sama lain. Ketika jenengan mendapati kula di surga mungkin, maka kula minta kepada panjenengan sedaya, tolong takok kita Gusti Allah. Mas Taib pundi ya Allah? Ya kita kula mbiyen ngaji kali Mas Taib itu. Kula nyuwun nggih Bapak Ibu. Saling makanya di awal tadi kita katakan, Mas, semoga ini menumbuhkan kecintaan di hati kita hingga menumbuhkan doa antara kita, mendoakan kebaikan satu sama lain, dan persaudaraan ini kekal hingga jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian. Mohon maafnya kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.